Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang menganalisis hubungan pekerja dan persetujuan kolektif. Dalam menjelaskan materi ini, tentunya saya tidak sendiri, dibantu dengan teman-teman saya. Dengan saya sendiri Muhammad Faruqil Asyari, teman-teman saya Muhammad Hafat Abisat Putra, Rifat Hidayatullah Arafat, dan Husin Rifai. Definisi pekerja dalam UU nomor 13 tahun 2003 pasal 1 angka 15 tentang ketenaga kerjaan disebutkan bahwa hubungan pekerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur-unsur pekerja, upah, dan perintah. Terkait serikat pekerja, gerakan serikat di Indonesia dimulai sejak abad ke-18, tepatnya 1879, yang ditandai dengan berdirinya NIOG, yaitu Nederland Ouder Werpen Genootschap, yaitu serikat pekerja pertama di Indonesia yang mengorganisir guru-guru sekolah Belanda yang ada di Indonesia. Pada tahun 1908, VSTP atau Vereniging Vereniging Entrim Personel lahir sebagai serikat pekerja dari kalangan pekerja Indonesia. Kemudian Indonesia merdeka, perkembangan serikat pekerja di Indonesia meningkat pesat hingga terbentuklah serikat pekerja dari partai-partai seperti PTNI, PKI, dan NU yang membentuk serikat pekerjanya masing-masing. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi serikat pekerja. Menurut UU nomor 13 tahun 2003 pasal 102 angka 2 menyebutkan bahwa dalam melaksanakan hubungan industri, pekerja atau buruh dan serikat mempunyai fungsi menjalankan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan keterampilan dan keahlian serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarga. Berikutnya yaitu ada perundingan kolektif. Perundingan kolektif adalah suatu proses negosiasi perwakilan dua kelompok bertemu dan bermaksud merundingkan suatu perjanjian yang mengatur hubungan kedua pihak di waktu yang akan datang. Memutuskan permasalahan yang ada tergantung pada hal-hal berikut ini, yaitu yang pertama kualitas hubungan serikat manajemen, yang kedua yaitu proses perundingan yang dilakukan, yang ketiga yaitu strategi manajemen dalam perundingan, yang terakhir yaitu strategi serikat pekerja dalam perundingan. Baik, selanjutnya ada proses perundingan. Di dalam proses perundingan ini terdapat 5 hal. Yang pertama ada persiapan untuk tawar-menawar. Di dalam proses tawar-menawar ini, tim perunding serikat pekerja biasanya dipilih melalui proses yang diuraikan. Dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serikat pekerja, sementara pengusaha menunjuk tim manajemen. Setiap tim menganalisis perjanjian tawar-menawar kolektif saat ini untuk mengidentifikasi area yang ingin mereka tingkatkan. Idealnya pemerintah setempat akan menghubungi mitra masyarakat, orang tua dan pemangku kepentingan lain untuk meminta memasukkan mengenai isu-isu untuk proposal potensial. Dan yang kedua ada melakukan negosiasi. Setelah adanya proses tawar menawar, tentunya ada negosiasi. Di dalam negosiasi ini, negosiasi biasanya berlangsung beberapa putaran tawar menawar. Pihak serikat pekerja dan manajemen menyampaikan alasan di balik usulan mereka. Beberapa ketentuan kontrak sebagian besar tetap sama dari satu kontrak ke kontrak lainnya. Sementara ketentuan lainnya seperti gaji dinegosiasikan dalam setiap kontrak. Para pihak dapat mengubah beberapa bagian dan kedua belah pihak dapat mengusulkan topik perundingan baru. Hukum negara bagian dan kasus pengadilan menentukan subjek tawar-menawar yang wajib diperbolehkan dan dilarang. Selanjutnya yaitu proses perundingan yang ketiga, yaitu meratifikasi kontrak. Ketika tim serikat pekerja dan pengusaha mencapai kesepakatan kontrak sementara,
mereka meninjau kontrak yang diusulkan dengan sekelompok konstituen masing-masing. Serikat pekerja mengadakan rapat pengusulan di mana karyawan mengajukan pertanyaan dan memberikan pendapat tentang perjanjian kontrak sementara. Kemudian para individu diminta untuk memberikan suara pada perjanjian sementara tersebut. Biasanya melalui pemungutan suara rahasia, suara mayoritas menentukan apakah kontrak tersebut diterima ataupun ditolak. Yang keempat, menyelesaikan perselisihan kontrak. Jika para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan, Undang-Undang Negara bagian secara umum menetapkan bagaimana perselisihan dapat diselesaikan. Biasanya para pihak dapat menggunakan mediasi atau arbitrase, atau pemogokan atau penutupan kantor untuk mencapai kesepakatan. Pemogokan atau penutupan kantor jarang terjadi di pendidikan publik, tetapi diperbolehkan di beberapa negara bagian. Yang selanjutnya yaitu yang kelima, yaitu mengubah atau memperjelas kontrak. Dengan persetujuan kedua belah pihak, setiap bagian dari kontrak yang telah diratifikasi dapat direvisi selama jangka waktu kontrak. Di banyak distrik, perwakilan buruh dan manajemen bertemu secara rutin selama jangka waktu kontrak untuk membahas dan menyelesaikan masalah yang menjadi perhatian bersama. Seringkali melalui komite gabungan buruh manajemen yang telah dibentuk. Selain itu, baik di masa perundingan maupun selama masa berlaku kontrak, para pihak dapat merundingkan nota kesepahaman atau MOU terkait isu tertentu. Manfaat dari MOU adalah memungkinkan para pihak untuk mencapai kesepakatan mengenai isu baru atau tak terduga yang penting bagi serikat pekerja maupun pengusaha. Kesimpulan dari materi mengenai hubungan pekerja dan persetujuan kolektif adalah bahwa hubungan antara pekerja dan pengusaha harus didasarkan pada prinsip saling pengertian, komunikasi yang terbuka, dan kesepakatan bersama untuk mencapai tujuan bersama. Persetujuan kolektif atau yang sering disebut sebagai perjanjian kerjasama atau PKB merupakan instrumen hukum yang penting dalam mengatur hak dan kewajiban pekerja serta pengusaha. Melalui perjanjian kolektif, pekerja dan pengusaha dapat menyepakati berbagai isu seperti upah, jam kerja, kondisi kerja, dan jaminan sosial, sehingga menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan mengurangi potensi konflik. Proses perundingan kolektif yang transparan dan adil merupakan kunci untuk mencapainya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.